siang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat kami yang insya Allah makin tambah ceria dan berkah mugi-mugi dengan atas kehadiran panjenengan sedaya. Kemudian salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan beliau menjadi inspirasi kita bersama. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya awalnya ini atas gagasan dari Bu Anita, karena mungkin kemarin beliau itu masuk sebagai apa, sekolah literasi itu sekolah literasi. Oh iya, penerima buku juga ini enggak. Kalau kemarin saya lihat tuh karena menggebunya dia itu karena habis hari ini sekolah literasi itu. Kemudian membentuk ada grup lagi gitu. Coba kita ada grup yang khusus untuk TBM yang mandiri maksudnya begitu. Oh, alhamdulillah jenengan sudah BF sama Pak Epon ya katut aja lah. Motivator. Justru jadi inspirasinya kami ya. Karena kita kawalan itu harus memberikan inspirasi dari dia. Di perpus deh. Aku mau ya. Jadi memang intinya itu kan kita tuh pengennya itu gandengan tangan gitu kan, karena memang ya nggak bisa jalan sendiri, apalagi kalau satu desa, jangan satu desa, Purwosari saja saya sendiri apa ya? Iya saya sendiri di grup itu, maksudnya Purwosari. Kan maksudnya belum tahu, saya belum ketemu linknya Bu. Kalau yang sesama TBM saya belum ketemu, saya belum tahu gitu. Jadi adanya grup di sini ya, semoga waktu itu saya sanjang di grup dari berenam tuh semoga jadi ber-60 lah gitu kan. Jadi mungkin jenengan kan aktivis semua gitu kan, nanti jadi merembet dari status entah dari mana gitu kan ya. Karena memang ya saya bilang ke Bu Andita, walaupun misalkan dari kecamatan satu sekecamatan, mungkin per desa ada, nanti per dusun ya mungkin tiap gang RT lah, biar nggak kalah sama RT saya bilang gitu. Jadi memang itu tadi biar kita bisa ya ke depannya nanti insya Allah kita ada silaturahim kontinu ya. Iya. Mungkin tiap 1 bulan sekali atau itu tadi. Saya seseorang yang ingin memiliki peran di dalam dunia saya, walaupun kadang-kadang saya pernah dulu dikatakan liar, karena saya sering nimbrung ke teman-teman komunitas, dikatakan liar, saya out of the box orang, saya naik diri, asal hati saya bilang apa saya bisa digerakkan oleh hati. Intinya adalah kenapa Pak Edwin kan orang dinas, kenapa harus bergaul dengan anak-anak? Kan perjuangan yang saya bilang tadi, tidak mudah kita ngomong tentang literasi, tidak mudah kita ngomong obyek-obyek orang, oya-oya orang membaca. Karena apa? Basicnya di keluarga tidak ada yang suka baca, kan gitu. Kalau di negara literat kayak Jepang, Prancis, Eropa, Jepang, Jerman, Cina, itu membaca bukan menjadi budaya lagi. Kita ini belum jadi budaya. Mereka sudah mendarah lagi, bukan budaya lagi, bagian dari jiwanya. Kalau nggak membaca itu ketinggalan. Maka jangan heran ketika sekarang, dulu Jepang pernah menguasai, Amerika pernah, sekarang perang dagang dengan Cina tenang-tenang saja, teknologinya lebih tinggi dari Amerika. Cara mereka mempersiapkan gimana? Literasi. Masyarakatnya dipres untuk seperti zaman Jepang dulu, ketika di bom atom, buku-buku terbitan dari luar diterjemahkan dalam bahasa Jepang untuk mendandani Jepang. Karena SDM inilah kekuatan dalam sebuah kemajuan wilayah. Cara kita yang paling mudah adalah
membangun SDM itu, mempersiapkan. Yang paling mudah lagi adalah ibu paling mudah. Maka perpustakaan atau TBM itu tempat belajar mandiri sepanjang hayat, kapanpun orang mau belajar silakan. Ini salah satu contoh Bupati. Bupati dulu suka baca betul? Suka karena di awal dulu suka baca. Ketika beliau ingin berkreasi, terjun ke perpustakaan. Dan alhamdulillah sekarang dapat pesanan 7.000 bis dari Amerika. Apa itu produk? Saya waktu itu aduh apa istimewanya? Ternyata Eropa, Amerika hanya sebatas kayak apa ya? Buah-buahan, cherry itu mereka suka. Cuma bahannya memang khusus untuk ekspor. Dan ini tadi juga salah satu juga anak muda yang berliterasi juga. Dan salah satunya tadi nggak bisa ikut Mbak Alif. Ini dari Cangkring Malang semua. Makanya bangga banget dengan Cangkring Malang dan nanti Panjenengan juga pasti kebanggaan kita semua. Juara 3 dunia ya di art competition di Furukawa Jepang, dan menjadi kebanggaan Bupati waktu itu. Pemda sama agen yang memberitahu kami orang literasi, loh agen kok bisa perpustakaan, melalui perpustakaan menjadi prestasi dunia. Sekarang putrinya beliau menjadi 30 anak terbaik nasional. Jadi pamerannya besok mulai Juni sampai Agustus. Ya, jadi kegiatan literasi itu kita berkolaborasi dengan unsur-unsur masyarakat yang bergerak di bidang-bidang tertentu. Nah, Cangkring Malang ini juga gitu. Dari 5 emak-emak itu, akhirnya mereka menemukan polanya. Ada kekompakan nih, saling support untuk karena kadang-kadang waktu itu. Tetapi itulah dinamikanya, itulah asiknya. Ketika kita memicu sebuah konflik, di situ ada diskusi sosial kita masyarakat. Jangan hanya dibaca, tetapi diimplementasikan, kan gitu. Awal-awal dulu ya mungkin susah buyut, Badin dan teman-teman. Tapi ketika sekarang sudah disupport sama desa awal-awal nggak support. Iya, Karena itulah budaya kita. Orang mau mensupport kalau sudah ada bukti. Gitu. Nah, maka itu kita harus bergerilya. Ketika bukti ini muncul, masyarakat mulai dinamis. Anak-anak mulai seperti yang diceritakan tadi adalah support dari itu. Intinya adalah gerakan kita ingin mendampingi atau membentengi terutama anak-anak terhadap perkembangan teknologi informasi yang menjauh kita sendiri tidak bisa mengontrol. Jujur ketika saya berbicara dengan kakak-kakak PKK, lupakan sekarang ada itu. Itu klasik bagi saya. Saya kali kira-kira manfaatnya yang buruk anak-anak Panjenengan untuk apa? Belum nggak tahu kan. Sekarang tahu nggak efek dari keberadaan ini untuk anak-anak? Kan sekarang ini mereka bisa belajar dari Mbak Google dan sebagainya. Nah, sejauh mana Panjenengan mengontrol anak-anak bahwa mereka memang betul-betul belajar dan mencari ilmu dari itu? Nggak bisa. Wong ini dikontrol lari dengan bisa lebih. Bisa lebih kalau bukan anak-anak, gitu. Rasanya seperti itu. Jadi maka kita mengamati teman-teman literasi itu perkembangan anak-anak remaja saat ini itu mengarah kepada kriminal, geng motor di mana-mana. Ya kapan hari Purwosari pernah dengar ya? Masuk ke berita viral, masuk ke geng. Artinya apa? Mereka nggak tahu apa yang dilakukan. Artinya literasinya rendah banget, nggak ngerti manfaatnya. Yang penting gaya-gaya. Nah itu efek dari mana? Itu dari game.
mulai kecil anak-anak dibeli handphone, yang suka main game, anak-anak laki-laki suka yang perang-perangan, tinju-tinjuan, gelut-gelutan. Kalau perempuan mungkin yang puzzle-puzzle atau apa gitu ya. Anak laki-laki kan. Jadi seolah-olah itu, yang saya di situ dia memperagakan dalam dunia maya atau menyakiti orang itu terekam. Seperti tadi disampaikan, ulangi 20 kali, gitu Pak. Nah, 20 kali mereka setiap 20 melihat ini, itu sudah terekam di sini, sudah melekat secara psikologis. Maka itu menjadi sesuatu yang wajar dan biasa bagi mereka untuk menyakiti orang. Dampaknya itu. Kita nggak menyalahkan perkembangan ini sih, betul. Ini memang sudah waktunya. Cuman kadang-kadang ketika kita literasinya kuat bahwa teknologi ini diciptakan oleh negara yang sudah 30 tahun literasinya daripada kita. Dan mereka aman-aman saja. Tapi bagi kita kemarau, kan gitu. Maka kita harus bijak dalam hal membentengi ini. Ya paling mudah diajak anak-anak berkegiatan, mengembalikan marwah mereka menjadi anak-anak yang bermain, anak-anak yang bersosialisasi, anak-anak yang saling guyon satu yang sama yang lain, ada komunikasi. Dan keberadaan TPM, perpustakaan itu menjadi tempat yang efektif untuk kita sekedar, jadi ibu punya ini loh, ini judulnya apa ini? Binatang Nusantara. Ingin tahu wanita ahlinya, saya hanya meniru wanita saja. Gitu kan? Nggak pengen tahu, ada nggak di sini yang pengen tahu? Pasti ada yang pengen tahu. Dia diem, dia pasti pengen tahu itu. Kita pendekatan persuasif secara anak-anak. Kalau kita bentak mereka ya takut. Kita guyon seperti saudaranya, seperti ibunya, seperti kakaknya, seperti jadi mereka. Lalu kita bilang, lo gambar tok mulu Bu. Nah, kita buka lebih dalam. Baru kita baca judulnya, kita masuk ke ceritanya. Anak-anak mengamati ini, kita yang ngomel di sini. Anak-anak mengamati ini sambil mengkorelasikan pengamatan dia dengan isi, sehingga imajinasinya terbentuk seperti itu dan seterusnya. Ini kegiatan sederhana untuk memancing anak-anak. Walaupun mungkin ini buku sudah dibaca oleh semua orang, tetapi mereka kan membaca. Belum pernah kita berinteraksi menjadi teman mereka untuk dongeng. Kan gitu. Saya pernah bukan ngajari, bukan pendongeng, juri dongeng ya, tapi ahli dongeng betul. Anak-anak pang waktu di kamu amati anak-anak yang datang. Mereka bawa buku, mereka juga bikin karya cukilan itu kecil. Mereka bawa media dari hardback itu dipotong segini. Anak-anak dikasih alat untuk bikin lukisan. Habis lukisan sederhana dicukil gitu. Seni cukilan. Itu gaya sablon zaman prasejarah, terus dikasih cat, di roll itu, habis itu diplok. Jadi ini anak-anak bertato pada saya butuhnya. Itu akhirnya ini dibawa atau dikembalikan, bawa pulang. Itu hasilmu kebanggaan bagi anak-anak. Ketika dia membawa sebuah kebanggaan karyanya dia, maka dia akan tertarik lagi untuk melakukan sesuatu yang lain. Memicu anak-anak kan seperti itu. Ya seperti tadi, ya memang hanya sebatas donat itu yang disukai anak-anak. Tetapi ketika itu sudah dijalankan, kemudian walaupun tidak dijalankan pun mereka gemerutu ke perpustakaan. Nggak usah disuruh Pak Eko, istak nggak pernah buku. Cik istak boleh wis kemeruyu udah mulai perpus.
waktu itu liburan dulu ya. Pada hari puasa. Di foto ada belasan anak, saya semua. Wah, di waktu takan itu gede nih. Alhamdulillah Pak Lurah juga rencana mau menggabung dua ruangan, dikasih AC dan sebagainya. Ya karena beliau memberikan bukti. Karena beliau memberikan bukti. Dan saya pun memberikan fasilitas ketika ada link ke atas seperti Bu Anita, Bu Leli dan sebagainya, Bu Lia dan yang lain, karena saya melihat panjenengan punya arti, punya gerakan dan kepedulian. Kadang-kadang kalau ketika saya butuh, saya telepon Bu Anita kasih rekom. Karena saya percaya Bu Anita memiliki rekom yang tepat, seperti Bu Eni juga kasih rekom. Supaya apa, bantuan itu jalan nantinya, tidak macet di situ. Seperti buyun-buyun, ada karena bersama ini. Itu kemarin pertemuan yang saya foto itu ini dengan beliau. Saya nyeletuk aja ke beliau. Ayo kita buat Cangkring Malang menjadi desa literasi. Kalau dulu kita ngomong kampung literasi, itu sekarang kita lebih luas, desa literasi. Maksudnya yang apa? Semua dusun nanti kita fasilitasi juga. Belum ada di Indonesia satu desa yang satu buat pilot project. Percontohan. Kenapa? Saya sudah kadung memberikan kepercayaan, percaya sama beliau. Nah, tadi sudah ngomong, Pak Edun ini mau diganti kepengurusan perpus. Wah, aku melempem mana kalau gitu. Yang saya khawatirkan seperti itu. Tapi insya Allah nanti beliau ini selesai, saya jalankan, soal saya mundur. Ya, beliau bertambah kesibukan. Ya. Pegang operasi dulu. Operasi merah putih kan enggal Pak, nanti tidak seberapa sibuk. Iya. Jadi Pak Lurah aja di sini Yuris. Saya yakin Bapak Ibu semua punya pengalaman yang sangat unik, yang berbeda dengan masing-masing, dan itu nanti ayo kita saling sharing, saling belajar, nanti saling support. Jadi suatu saat harapan kita buat kita pernah menyampaikan Pak Ibu, kita buat forum TBM nanti. Dan ini sudah dikabarkan forum TBM, dan nanti semoga support dari pusat masih tetap bergulir sehingga kita bisa mengembangkan TBM di Kabupaten Pasuruan semakin baik. Dulu awal-awal 2010 saya sudah memetakan ada 32 TBM dulu. Cuma namanya gelombang tsunami situasi dan kondisi kadang-kadang ada yang seperti Forum Komunitas Literasi Kabupaten Pasuruan itu saya bentuk tahun 2018 tanggal 28 April, saya resmikan di perpustakaan. Itu pun saya dikatakan iya, itu yang sendiri. Tetapi saya ingin mengumpulkan teman-teman literasi dan semua genre, termasuk di situ ada anak-anak pang. Karena di hotel saya undang mereka datang jadi peserta, orang pas melok kabel tatoan, gondrong. Lo jangan melihat itu, mereka itu orang hebat. Anda kalah hebat sama mereka. Iya. Mereka punya karya, mereka bikin sabun, mereka punya hati untuk membawa 2 kardus usuk-usuk sama teman-temannya, sama membawa tahu sama lombok, kopi, termos. Kalau lalu ada saya fotonya bersama mereka. Mas siapa itu Pak? Faris. Mas Faris. Cuman karena waktu itu COVID sehingga kita komunikasi kurang, kemudian kita tidak bisa sering ketemu, sehingga mereka untuk bersatu. Tapi saya tetap yakin bahwa mereka tetap bergerak dalam genre mereka. Ya, saya positive thinking ketika mereka keluar dari grup itu karena memang HP-nya ganti nomornya. Betul Ibu? Iya. Tapi tetap nama Forklift masih ada sampai sekarang.
forum komunitas literasi Kabupaten Pasuruan. Dan waktu itu cikal bakalnya dari konsep saya Komselita namanya, komunitas sel literasi. Dari sel-sel ini kita memberi pengaruh. Dengan keberadaan menjenengan itu baru pengaruh. Ketemu ada orang yang satu apa namanya passion dengan kita ajak bergerak, mereka ingin nanti seperti yang dilakukan ini sudah kayak multi level marketing, tapi kita bukan, tapi kita sell. Ini harus membelah, dan membelah ini akan menjadi pembelah. Jadi itu yang saya lakukan awal, sehingga terbentuklah konflik itu. Dan untuk selanjutnya saya kemarin saya laporkan kepada Bapak pimpinan bahwa hari ini ada pertemuan halal bihalal perdana jika bakal dibentuknya forum DBM, dan beliau mengucapkan salam kepada Pak Jenengan, Bapak Diano. Beliau juga selaku asisten pemerintahan, asisten 1, beliau PLT Pak Kepala Dinas Kebakaran, dan beliau sangat support. Beliau orang yang literasi, apalagi kalau tentang musik, wah ya. Nah, ini saya juga membentuk apa namanya dari sesuatu yang kita amati ya Bu. Saya sendiri gitu, saya terlingkup di kantor, ini saya amati kantor. Ketika teman-teman ngobrol di tidur, main bal-balan, tapi hanya sebatas itu. Saya nimbrung ke tempat mereka. Ayo kita bikin manajemen apa-apa. Awal-awal, iya Bu, manajemen. Jenengnya apa? Ya literasi FC dong, gitu kan? Kita berolahraga, kita juga meliterasi genre sport olahraga. Siap. Ayo nanti ini keluarkan kepada sekolah-sekolah, di mana sekolah nanti kita juga akan menggugah pengetahuan tentang olahraga. Dan alhamdulillah terbentuk, dan sekarang dapat manajemen baru support dari PT CSA. Dan harapan kami nanti akan menjadi klub profesional yang besar seperti Bayangkara FC. Dan alhamdulillah dari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan, pokoknya kita jalan tulus, semangat, bareng-bareng, kompak, kan gitu. Dan saya pernah nyerah doa ngapunten, mungkin itu yang disebut iman. Nanti ya kita melayani mereka, kita ke Surabaya, ke Bali, ke mana nanti bawa bis. Loh, alhamdulillah kita dapat bis, walaupun belum menjadi milik kita, tapi difasilitasi oleh bosnya Jasa. Dia punya armada bus. Wah ini. Dan alhamdulillah juga gerakan yang sederhana ini dilihat. Nah ini kan kita membawa contoh dulu, dilihat oleh Pemda, oleh Pak Sekda, dan dibuatlah yang kemarin itu Korprikap namanya. Itu terinisiasi dari klub kami, football. Kami sudah ke Batu, kita sudah ke iya, dan itu ditiru yang lain. Dan ini menjadi intervensi juga. Lepas gawe orang tahu olahraga biaya, ayo kita gerakan. Literasi kita kena minimal pelan-pelan. Kan gitu. Kadang-kadang kita membayangkan untuk literasi itu yang wah kita lupa statnya bagaimana. Kan gitu. Oke, filosofi roket itu kan gitu. Dia membuang 60% energinya dulu untuk dia lepas landas, buang semua. Ketika dia sudah di atas enteng, kan gitu, bebannya dibuang. Maka memulai itu memang berat, apalagi kita ngomong tentang literasi, kita ngomong tentang perpustakaan. Ya, dari hal yang kecil dulu yang sederhana, kita yakini bahwa itu akan memiliki manfaat yang kuat, terutama kita memberikan
bekal yang positif terutama anak kita. Nanti menjadi generasi kayak Rika, kayak putranya Bupati, kayak si kecil siapapun namanya lupa saya. Haji. Ini videonya selalu mudik dengan beranda saya juga. Dia suka membaca sama teman-temannya. Apalagi Rika ya Rika. Ya, kamu biasanya ceria, ngantuk ya. Tentang literasi kecil ini. Ya, jadi mungkin itu Bapak Ibu kalau ngomong suwi banyak pengalaman. Yang penting kita patut bersyukur bahwa hari ini menjadi awal kita untuk bersilaturahmi dan saling belajar dan saling membangun di mana kita berada. Kita buat Tuhan terharu atas apa yang kita lakukan. Jangan melihat orang ingin memuji kita, percuma. Sekarang dipuji, nanti 1 jam lagi dipisui. Gitu. Makanya setorai dan sebagainya itu anti bagi orang literasi. Orang literasi apa di mana saya berada di situ harus menyuarakan, harus punya manfaat. Dan gitu. Saya itu kalau ada tamu aku itu dulu Mbak Siska, anak buah saya dulu, dia selalu punya potongan kertas tuh. Lama kalau sama saya tamu itu, jadi sambil diskusi ngobrol warung itu, iya kita saling memotivasi. Nah Mbak Siska itu tulis kurang 5 menit kayak lagi. Karena asik. Ya karena apa? Saya nggak mau ketika tamu itu datang pulang nggak membawa apa-apa, nggak membawa sesuatu yang menjadi harapan. Walaupun saya sendiri juga kadang-kadang seperti beliau yang lalu rawuh, bersyukur. Dan alhamdulillah ini saya ada wacana nanti untuk bantuan bagi perpustakaan masjid atau rumah ibadah. Sama kayak Bu Eni dulu, berapa tahun Bu Eni? Baru dapat. Belum saya ditelepon nangis beliau. Waduh ini orang hebat. Ini saya ngipi apa ya? Dapat buku itu loh, kayak dapat emas. Ini saya ya 1.000 soalnya Bu. Wanita juga statusnya wah, saya tuh ikut bangga. Kayak nggak percaya gitu Ikut rasanya. bangga. Ya nanti kita tidak tahu Bu, ya yang untuk bantuan ini semoga nanti panjenengan dapat. Kemarin nggak ikut sosial. Ya Allah. Semoga dapat, tapi karena itu sudah masuk kuota di SK kan pusat. Mungkin bukunya kita belum tahu nanti bentuk buku anak-anak atau buku umum campur. Yang buku anak-anak memang yang tahun kemarin. Kebetulan kok pas. Pas dengan saya. Sudah diatur. Tapi kita syukuri apapun hasil pemberian itu pasti Gusti Allah itu ingin kita seperti itu. Kalau kita dapat buku umum, ya berarti kita lebih luas lagi untuk masyarakat secara umum. Kalau kita buku anak-anak, ya mungkin kita jadinya dari Solo itu digariskan kita. Nanti anak muda loh. Ini seperti itu yang bisa saya sampaikan, ngapunten panjang lebar. Nanti kita saling diskusi aja. Monggo kalau mau pindah ke tempat kami di Raji, kami terbuka. Yang baru ya Pak? Dalam? Yang baru. Yang dulu yang betul. Yang Baru belum. Yang baru masih terkendala. Oh iya. Terkendala efisiensi terus gitu. Nggak mari-mari. Akhirnya penambahan buku udah ada. Saya berjuang untuk dapat menganggarkan 1 M. Tapi itu 10 juta. Berapa piro nih? Ya itulah. Pemerintah siapa lagi? Saya lihat saya nggak butuh pemerintah. Apa namanya? Intermezzo dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas beribu kata dan hikmah yang bisa kita petik dari motivasi dan dari apa namanya itu, motivasi dari Bapak Eden.
Memang perpustakaan tadi yang dari beliau Mas Sanjang, perpustakaan ya berarti untuk membangun sumber daya manusia gitu. Dan bergerak, memang kita harus bergerak. Kalau kita bergerak, karena tidak ada orang yang tahu kalau kita punya gudangnya ilmu gitu. Memang kalau dari pengalaman saya sendiri pernah membuat tadi ya kegiatan warna seperti itu. Waktu saya tanya ke suami, ayo kita umumkan untuk anak-anak ngumpul membuat lomba, bukan lomba sih, menggambar seperti itu kegiatan. Belikan kertas 1.000 gitu ya. Ada nggak uangnya gitu ya, paling sih. Ternyata pas berangkat ketemu temennya dikasih kertas 1.000. Jadi saya selalu jadi emang kita yakini perlu. Jadi ketika kita itu memang menolong untuk jalan umat itu pasti akan ada jalannya ya. Waktu itu saya ada buku juga, ini kan kebanyakan buku wakaf ya kalau dari saya itu dari Konvertisi Madai Insani. Itu juga seperti itu. Pertama cuma hanya punya 1 rak, kemudian datang itu urus sampai gimana nih kok berbox-box datang semua, gimana nih nggak ada raknya gitu. Bismillah. Ternyata tetangga, ini saya punya rak buku tapi udah pernah jatuh, jadi kayak kacrok gitu, udah nggak mau pakai, udah buat sakofa aja gitu. Jadi dilala ini buku yang tulisannya ya lucu ya, unik gitu loh. Rak yang sini itu kan tulisannya book gitu kan. Jadi ternyata itu dari tetangga saya. Jadi memang ini adiknya. Hah? Itu adiknya. Oh ini adiknya. Oh iya. Mbak iparnya yang ngasih rak ini. Jadi begitu. Jadi saya yakini setiap ada gerakan yang kita ciptakan, yang kita bisa kerjakan, insya Allah pasti ada ya, yang kita mau ya ada jalan. Acara yang terakhir penutup serta doa. Semoga acara ini ada hikmah, ada doa, kita doa. Tadi nggak tahu, tadi yang pertama kita belum membuka dengan bismillah sepertinya ya, kita bismillah sendiri. Oke, jadi langsung saja ke Bapak Muid. Oke. Monggo dipimpin doa pun berkah. Semoga acara ini sampai akhir nanti perjuangan kita tetap kita dikasih kekuatan, ini semangat. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin semuanya punya harapan, keinginan, punya tujuan maksud yang mulia. Mudah-mudahan semua yang dengan angan untuk kebaikan ini dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Caranya serahkan sama Allah, karena banyak yang kita yang punya harapan, punya keinginan, caranya kita sendiri kadang-kadang terhambat. Begitu mau proses dari Allah hati ya insya Allah ternyata melampaui yang kita pikirkan, seperti yang tiba-tiba dapat 1.000 buku gede itu kan luar biasa. Jadi maka dengan kerendahan hati, nah kita tunjukkan adil pikiran kita benar-benar berharap apa yang kita cita-citakan apapun itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma nafi'a wa rizqan wasi'an wa Allahumma yassir lana fi amrina min umuri dini wa dunyana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil mu'minin. Sholati wa min dzurriyyati fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ma'idina al-faiz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, ada salah kata, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu awalnya juga seperti itu, namun ketika beliau memegang kendali perpustakaan walaupun sebentar, beliau itu berusaha untuk menerapkan library based learning. Nah, ini juga diterapkan sama Bu Eni. Jadi ide gagasan itu supaya apa? Gurunya juga suka membaca. Bahannya ada di perpustakaan, bahan penelitian. Ibaratnya kalau di apa namanya di kelas itu kan pakai buku panduannya, buku paket itu kan sudah rangkuman dari buku yang asli. Nah di situ perpustakaan harus menyediakan buku yang mendukung pelajaran itu. Untuk misalkan anak-anak tahunya apa ya, maklum kesehatan, ragamnya bagaimana, modelnya bagaimana nggak tahu. Tahunya gitu. Tapi ketika mereka membuka satu buku yang apa, modelnya seperti ini, kan gitu. Dan beliau menerapkan Pak dengan saya. Alhamdulillah Pak Chandra. Anak-anak itu saya buatkan khusus tempat mereka terserah awal ruang mereka di dalam perpustakaan. Minimal mereka mau perkenalan dulu. Dan yang paling mudah untuk mengintervensi anak untuk membaca itu adalah sekolah, karena ada sistem. Kita ada intervensi dengan menggunakan sistem, tapi harus berjalan dengan cara guru bidang khusus di sekolah dan perpustakaan. Tanpa itu nggak bisa. Kalau perpustakaan itu hanya sebagai pelengkap saja, ya nonsen akan bermanfaat. Dan ibu yang saya ceritakan tadi terakhir gimana dari hal-hal itu dia membuat satu kegiatan anak-anak, inspirasinya apa sih, coba tulis dalam buku kertas itu ditempel di dalam buku kertas. Awalnya gitu, lama-lama mereka ketagihan untuk datang ke situ, bahkan mereka habis praktikum. Anak teknik mesin itu paling susah Pak untuk membaca atau dalam buku kertas. Mereka pakai katal pak masih bletotan, nggak apa-apa Pak. Artinya beliau welcome, beliau menjadi orang tua bagi anak-anak. Semua itu tergantung dari banyak unsur sih. Perpustakaan itu mau dikunjungi orang atau tidak itu banyak hal. Terutama Panjenengan sebagai pustakawan di situ juga harus mampu untuk menjadi sahabat, menjadi apa namanya keluarga bagi siswa. Pendekatan harus ada. Kalau anak kecil-kecil gampang kita datang nimbrung kalau itu. Tapi kalau remaja kan beda pendekatannya. Nah itu harus dipelajari. Kita nggak ngomong satu sekolah atau satu kelas, 1-2 anak saja. Jangan aja untuk coba dengan apa namanya, ketika mereka ada 1-2 anak yang mau ke perpustakaan aja dia diskusi. Anggap saja jenengan nggak ngerti apa-apa tentang mesin. Kok ada sintetis itu apa maksudnya? Ada non sintetis dan sintetis. Biarkan dia menjelaskan, mau benar mau salah. Itu sudah memancing dia asik juga di sini ya, kan gitu. Sama kayak teman-teman juga di perpustakaan umum kecamatan. Kalau mereka pasif ya cuma saya ajarkan ketika ada anak-anak di situ deketin mereka. Minimal ajak hujan, ajak nimbrung, nanti kirim ke misalkan ada bahan buku di situ atau pengetahuan secara umum. Ketika pengetahuan ini dikuli, mereka merasa dihargai, betul. Karena mereka merasa bahwa ini pelajaran di kelas. Ketika ada pertanyaan atau diskusi dari panjenengan, dia merasa dihargai. Ini kesempatan aku untuk bicara. Kesempatan aku, iya. Seperti itu.